Hongkong panas. Hongkong panas, tapi lihat ibu-ibu jadi adem. Tapi bohong. Coba kita baca doa selamat bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut minan nar wa afwa indal hisab. Jangan sampai kalau baca doa ini domirnya double. Contoh kalau ibu-ibu di desa itu ada Mbak Mutin, bakal mendoakan orang mati, biasanya apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina. Itu salah. Kalau fit nggak usah pakai na. Kalau fi boleh pakai na. Fi dinina. Tapi kalau fit din. Kalau fi dinina. Nah, coba apa isinya ini? Ada 10 yang kita minta dari satu doa yang namanya doa selamat. Substansinya ada 10 hal. Lah 10 hal ini kamu baca di Hongkong selama dunia akhirat. Doakan mudah-mudahan yang datang siang hari ini, pagi hari ini, 1 dipanjangkan umurnya. Amin. 2 dimudahkan rizkinya. Amin. Sehat badannya. Amin. Bahagia hatinya. Amin. Pulang lunas hutangnya. Amin. Ya Allah. Caranya bagaimana? Dibayar. Maka ini yang minta doa saya doakan. Yang minta maaf saya maafkan. Yang minta THR saya minta maaf. Yang jomblo santai, janji Allah Arum 21. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan jomblo. Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, jangan-jangan cucunya Dajjal. Biasanya jilbabnya pink. Sing dimaksud yo kan orang ngomong kayak piye ngono lho. Udah. Lah iya, kayak aku sih nganggep biasa banget mesti guyon. 10 hal yang kita dapatkan dari doa selamat. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kita minta selamatkan agama kita. Ibu-ibu yang saya muliakan, gak ada jaminan orang itu lahir dalam keadaan Islam, dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Contoh dulu ada artis yang sangat beken, namanya Asmiranda. Bagaimana kemudian Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki dan mencabut hidayah dari yang dikehendaki. Asmiranda tahu-tahu masuk Islam. Kristen. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah punya mau, tahu-tahu orang mendapatkan hidayah Islam. Contoh Deddy Corbuzier. Contoh DJ Katy Butterfly yang saya Islamkan. Dia kenal saya tahun 2017. Ketika nge-DJ, mohon maaf, cuma pakai sempak dan kotak tok. Saya ketemu di Bali. Malam hari pas dia nge-DJ, saya selesai ngaji. Ketemu saya di ruang tunggu. Pakainya sudah seksi. Begitu masuk, saya kaget. Untung saya menggunakan kacamata gelap, sehingga keterkejutan saya tidak nampak. Hati saya teriak, wow. Jujur. Asem. Rezeki matamu, rezeki. Pertemuan itu si DJ Katy bilang sama saya itu kalau pulang nge-DJ, Gus, setiap kali pulang ke kos-kosan, ke kamar saya dengar suara merdu dari masjid. Itu suara apa? Saya jawab itu suara adzan. Ternyata apa?
seorang non-Islam di JKT waktu itu sangat nyaman ketika mendengar suara adzan. Semutan sih gila. Bagaimana kemudian kalimat thayyibah itu ternyata mendatangkan kenyamanan. Maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalimat-kalimat thayyib, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tauhid itu mendatangkan kenyamanan. Artinya apa? Kalau Anda susah, nggak usah jauh-jauh dari kalimat thayyibah. Kalau kamu kan beda. Kalau susah langsung nyanyi kartonnya nomor janji. Dia aku wes waka suwe-suwe betah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Yen wis wanti-wanti aja mlebu muri. Jadi kalau hatinya galau kembali ke kalimat thayyibah. Lah, ciri orang beriman, Al-Anfal ayat 2 Anda lihat. Ciri orang beriman itu apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mendengar kalimat thayyibah, hatinya bergetar. Lah, ini DJ Candy Butterfly zaman non-Islam mendengar adzan gemetar. Mendengar adzan hatinya bahagia. Coba kalau kita di Indonesia dengar adzan kadang-kadang susah. Duhur dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa? Adzan menang. Maka apa? Tidak ada yang bisa menjamin orang lahir dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan Islam. Apalagi Anda tinggal di Hong Kong. Ini tantangan imanmu itu jauh lebih berat. Maka saya yakin orang berislam dan beragama di Hong Kong itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Karena tantangannya lebih besar. Mau sholat dihardik sama majikan. Mau sholat suruh masak babi. Mau sholat gak ada tempat, sembunyi-sembunyi di toilet. Betul? Itu tantangannya lebih besar. Artinya apa? Begitu Anda di sini berjuang mempertahankan agamamu, itulah jihad. Bukan teriak-teriak tutup rumah makan di bulan Ramadan. Itu bukan jihad. Tapi pengen makan gak kelakon. Hari lep mati-mati kok. Jadi kita minta sama Allah selamatan fiddin. Ya Allah selamatkanlah agamaku. Maka satu pesan khatib yang pasti disampaikan ketika khutbah Jumat apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Kamu boleh kehilangan uang untuk agama, tapi jangan pernah kehilangan agama untuk hati-hati. Kamu boleh kehilangan pasangan untuk Allah, jangan pernah kehilangan Allah gara-gara Mas, aku seneng karo awakmu, Mas. Aku pindah agama yo gelem, Mas, matamu. Biasa-biasa saja itu. Orang baik itu yakin akan diketemukan dengan orang yang baik. Makanya kalau kamu ingin mendapatkan suami yang baik, jadilah calon istri yang baik. Gus, boleh bekerja? Boleh. Kenapa perempuan harus bekerja? Begitu saya dulu menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang. Alhamdulillahil qail, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shollu 'ala nabi Muhammad. Shollu 'ala nabi Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil ubadu
biadadi kulli malumila. Sallu ala Nabi Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuku bawan bakule perawan. Asik. Perawan yang ayu bokongnya lemu. Hei para kungian yang cantik dan menawan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Perawan akhirnya datang juga. Bersyukur pagi hari ini kita semuanya dihadirkan oleh Allah di satu kesempatan yang baik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berkumpul di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik. Amin. Selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin. Orang baik itu ciri-cirinya sederhana, mau berkumpul dengan orang yang baik. Amin. Maka selamanya air dan minyak itu tidak bisa bersatu, sebagaimana cinta aku sama kamu. Wakul ja'al haq wa zahaqal batil. Yang hak sama yang batil itu tidak bisa jadi satu. Maka sesuatu yang hak ketika dicampur dengan yang batil pasti masalah. Contoh, agama itu hak. Makan babi bagi orang Islam itu batil. Maka ketika ada orang makan babi dengan menggunakan bismillah, masalah. Kenapa? Karena agama itu hak, barang haram itu batil. Maka jangan mau mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Menikah itu hak, selingkuh itu batil. Makanya menikahlah, jangan selingkuh. Pertanyaannya yang di depan, lawes kadung pripun Gus? Anu ya sinyalnya ya. Nah, sesuatu yang hak di mata Allah itu pasti membawa kebaikan. Sesuatu yang batil pasti membawa kemadharatan. Maka perilaku kita hendaknya ketika kita berada di negeri orang seperti ini adalah tolong pertimbangkan antara manfaat dan madorotnya. Sesuatu yang hak, lanjutkan. Sesuatu yang batil, hentikan. Contoh yang tadi bilang, sudah terlanjur selingkuh bagaimana Gus? Hentikan. Apalagi sampai tinggal di Hongkong, kumpul kebo. Hati-hati. Kalau kamu kumpul kebo sampai punya anak, namanya gudel. Di mana fungsi agama itu? Fungsi agama itu adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Orang ngaji ini tujuannya satu, supaya bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang boleh dan tidak boleh, yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang buruk. Karena memang dunia itu imbang, ada yang baik, ada yang buruk, ada surga, ada manusia, ada. Yang lain sibuk ngaji, Bu Nuris sibuk ngitung tiket. Nah, maka ibu-ibu yang saya muliakan, disitulah fungsi agama. Nah, saya hari ini mau memberikan satu tausiah tentang apa sih sebenarnya yang layak kita minta dari Allah. Karena saya yakin semua orang ini pasti berdoa dan mempunyai cita-cita, betul?
sebenarnya yang kita bisa minta dari Allah. Nggak usah terlalu banyak. Kita akan sampaikan ini. Makanya kenapa saya di Jogja itu sering naik sepeda. Karena orang berdoa itu seperti orang bersepeda. Cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doa kamu belum dikabulkan. Tapi ingat, yang suka naik sepeda saya ingatkan, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ada yang punya mantan di sini? Kalau saya tidak pernah menganggap mantan, tapi saya anggap alumni, sehingga bisa reuni. Nah, ibu sekalian yang saya muliakan, kita sering membaca satu doa yang sering kita sebut sebagai doa selamat. Doa ini sangat komplit, isinya sudah cukup. Maka ketika berdoa, saya lebih cenderung menggunakan doa ini. Yang saya khawatir selama ini Anda membaca doa selamat, tapi secara substansi dan konten Anda tidak paham apa isi dari doa selamat itu. Betul? Maka jangan sampai kemudian Tony Boster, waton muni dobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa Mikir. Kepakis beli roti, bunuris ngitung bati. Oh. Yui Pak, Gus Miftah Yui Pak. Santai Bu Nuris, kalau sudah jatahnya pasti datang. Kita mau komen saya gitu. Apa aja mal? Lah aku mau takon gitu. Oh, minta hadiah Fatihah. Assalamualaikum Gus, minta hadiah Fatihah. Aja si Rukaya. Kagem temen juangan yang sedang sakit berat di rumah sakit. Oh, Elizabeth Tonggong. Kagem Ibu Rukaya Al-Fatihah. Ya gini aja, nanti yang mau tanya jangan satu-satu kayak kemarin tuh ribet, mendingan ditulis saja di depan. Nah, nanti pertanyaan yang saya baca tak kasih hadiah. Hati. Tapi kalau Bu Nuris ini seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Makanya saya bilang, cintailah pasanganmu dengan sepenuh hati, bukan dengan sepenuh jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pasanganmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Istri boleh bekerja? Boleh. Kenapa? Istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Makanya kamu di Hongkong cantik, nanti pulang ketemu suamimu harus jauh lebih cantik. Tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena pelakor di luar sana lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Bapak kamu Gus Miftah alisnya gede-gede. Iya alis sama galengan. Kurang mendadak. Jam 4 sudah bangun. Jam 3 sudah bangun. Jam 6 sudah sampai sini. Demi kamu. Red. Bojong ditinggal. Jadi mohon maaf, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tugas misi besar kamu di Hongkong. Tidak hanya menyelamatkan ekonomimu, tapi menyelamatkan agama. Maka saya sangat sayangkan kalau orang pindah agama hanya gara-gara faktor ekonomi, karena gara-gara faktor jatuh cinta dan lain sebagainya.
Saya itu orang yang dikasih mudah oleh Allah. Sampai hari ini sudah ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. 3 bulan yang lalu saya pengajian di Taiwan. Masuk panggung 30 menit ada 5 orang. Setiap pengajian di pondok pasti ada yang menyatakan masuk Islam. Dari luar maupun dari Indonesia. Saya dulu ceramah di gereja, satu keluarga dari Amerika masuk Islam. Satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Sementara orang non-Islam senang dengan ceramah saya masuk Islam. Di Indonesia saya dikafir-kafirkan. Miftah kafir. Saya jawab, benar masalah sahadat mereka. Terus saja itu. Jadi ciri-ciri mereka katanya orang kafir itu adalah, orang Islam menjadi kafir adalah ketika masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah banyak yang kafir. Karena masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Betul? Berarti kalau juragan kamu punya tempat sembahyangan, memuja, kamu masuk di dalamnya berarti kamu menjadi kafir. Ada-ada saja. Saya mengucapkan selamat Natal dibilang Kristen. Hati-hati Gus Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Siapa bilang? Saya kemarin Hari Ibu mengucapkan selamat Hari Ibu. Saya juga tidak menjadi ibu. Masa gara-gara selamat Hari Ibu? Hai. Nah, doa selamat ini yang pertama kita minta Allah selamatkan agama kami ya Allah. Bahkan dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada ulama besar yang mohon maaf, setiap kali dia minta sama Allah, doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan Anda tahu, ulama besar ini mati dalam keadaan kafir. Namanya siapa? Bal'am bin Bahura. Coba, kalau kemudian Allah mau mencabut hidayahnya, mohon maaf, seorang ulama besar sekalipun bisa mati dalam keadaan didinginkan dulu. Bisa. Kenapa Bu? Kenapa? Karena hidayah itu urusan Allah. Makanya kemarin saya ceritakan, Deddy Corbuzier itu seminggu setelah masuk Islam, saya ajak Jumatan di daerah Bintaro. Dia tanya sama saya begini, bro, I will to ask you. Saya ingin tanya kepada Anda, apa Mas? Saya bilang, ini kan orang kalau jawaban yang saya sampaikan ke Deddy harus masuk akal. Bagaimanapun Deddy itu orang cerdas. Deddy itu apa-apa bisa, yang gak bisa cuma satu, menumbuhkan rambut. Makanya kemarin dia marah-marah, saya tawarin jadi bintang iklan. Sambo. Mana lu peyang? Apa Bu? Enggak diajak, kamu gak akan bayar ya. Gua malah dulu mau dilatih ngomong. Nah pertanyaannya apa? Ini saya sampaikan supaya ibu-ibu di Hongkong ini benar-benar bisa menjaga agama. Saat itu Deddy tanya begini pulang dari Jumatan, bro, bagaimana cara saya menjaga Islam? Bagaimana cara saya menjaga iman? Saya tanya sama Deddy, kenapa kamu tanya seperti itu bro? Tadi kan kita Jumatan tuh, khotibnya bilang, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Saya bilang waktu itu, bro, benar aku yang membimbingmu masuk Islam. Benar kamu belajar Islam dari aku. Aku menjadi wasilah hidayahmu. Tapi ingat, saya tidak bisa menjaga iman dan Islam. Jangankan imanmu, saya juga tidak bisa menjamin imanku sendiri. Kenapa? Yang bisa menjamin keimanan kita hanya Allah. Maka itulah kenapa kita masih membaca kalimat seterusnya sampai mati. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kami ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena yang bisa menjamin keberlangsungan hidayah itu hanya Allah. Apalagi kamu tinggal di komunitas non-muslim mayoritas. Tantangannya besar. Akhlaknya harus dijaga, rahmatnya harus dijaga. Maka apa? Minta sama Allah. Kenapa? Karena selain memberikan hidayah iman, Allah juga memberikan musuh yang nyata bagi kita. Namanya siapa? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang paling nyata. Dan yang perlu Anda ingat, setan itu tidak mencuri rumahmu, setan itu tidak mencuri mobilmu, tidak mencuri sertifikatmu, tidak mencuri depositomu.
Tapi setan itu mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah iman. Maka saya bilang, sak dablek-dablekmu, sak nakal-nakalmu, seberapapun banyak maksiatmu, jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Aku ora urusan kalau maksiatmu. Wah, nakal kuwi urusanmu. Urusan saya cuma satu. Jangan pernah hatimu kehilangan Tuhan. Pertahankan Tuhanmu dalam hatimu. Kenapa? Karena besok yang kita banggakan di hadapan Tuhan cuma satu, iman yang ada di dalam hati kita. Allahu Akbar. Makanya nyuwun sewu, kok saya nakal? Sama, saya juga punya potensi nakal. Saya ahli maksiat, saya presiden para pendosa. Tapi mohon maaf, pada akhirnya yang selamat adalah ilaman atau Allah biqalbin salim, yaitu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Bilang hatimu dijogo loh. Betul? Sampun dipageri untukmu. Iya, lama pemerintah saya ini aneh. Untuk dawa dipageri. Pantesan kawan jemuran di pondok saya hilang terus. Bunda tanya sama saya, "Bah, boleh gak saya pasang kawat gigi?" Gak boleh. Kenapa, Bah? Bahaya. Kalau sampai kamu pakai kawat gigi, cipok nyantol sama gigi. Tapi kalau kamu besok punya suami giginya dipageri, berarti dia setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi saya tidak mengizinkan untuk istri saya. Saya bilang, kamu merasa merongos, santai aja. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kan ada peribahasanya. Apa peribahasanya? Merongosong berbunyi nyaring. Siapa yang merongos sebelah saya? Mana? Oh, di belakang ini. Santai aja yuk. Orang merongos itu belum kuliah sudah dapat gelar MSc. Merongos sak cocoknya. Maka doa selamat itu yang pertama minta oleh Allah kepada Allah diselamatkan agamanya. Maka tolong ini mbak-mbak, ibu-ibu semuanya dihafalkan doa ini. Kemudian yang kedua apa isinya? Wa'afiyatan fil jasad. Artinya apa? Ya Allah, sehatkanlah badanmu. Untuk apa pergi jauh-jauh cari uang pribadi nggak sehat, betul? Saya punya teman nikah mewah di hotel bintang 5. Kamarnya Presiden Soeharto. Ngundang artis, nasihat pernikahannya Gus Miftah. Dihadiri oleh pejabat-pejabat negara. Begitu malam pertama, udunan. Kudune malam pertama melotot yang lain malah melotot sujud. Rasido ngopo? Rasido kekuk-kekuk. Makanya nyuwun sewu, minta supaya badannya disehatkan oleh Allah. Saya itu bahagia banget, kenapa? Saya itu punya pengawal, punya ajudan itu 3. 2 Brimob, 1 Kopassus. Itu mohon maaf, saya pengajian tiap hari. Ini yang sakit gantian. Karena capek ngawal saya ngaji. Saya yang dikawal malah nggak pernah sakit. Saya ditanya, "Bang, kok bisa?" "Iya." "Apa rahasianya?" Saya bilang, coba Anda ingat, hati yang bahagia itu adalah obat. Makanya kenapa pengajian ini saya buat bahagia? Obat. Hatimu diobati, matamu delok kiai ganteng. Supaya sehat lahir batinnya gitu. Kayak Bunda Nurisyo kan sehat. Udah kelas utangin. Mosok tiket tahun 2024 April dipakai sekarang. Itu kan bayar utang.
banget ketika menikah awal itu. Saya punya teman 1 bulan waktu itu penghasilannya 500 juta. Saya bilang ini pasti hidupnya indah. Coba kalau Anda bayangkan, kalau 1 bulan penghasilannya 500 juta, orang mau apapun keturutan. Pengen nambah omah, kelakon. Pengen tuku mobil, kelakon. Nambah bojo. Jadi Mbak Neng, aku jadi ketika mau. Mbak, semua orang itu punya ujian dan tantangan masing-masing. Mungkin ada di antara kita punya ujian keluarga, berangkat ke Hongkong mergo bojone bosok, betul ada. Kalau ya tak kok iya. Biasanya jilbabnya coklat. Wah, yang melu guyu kan. Sing jilbab hijau insya Allah. Lu parah. Bukan. Semua orang itu punya ujian masing-masing. Ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan suaminya, ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada dapat ujian ekonominya, macam-macam. Akan utang. Berarti Gus kita nggak punya ujian? Oh banyak. Karena saya dianggap orang famous, mohon maaf ujiannya beda lagi. Saya datangi ibu-ibu pengajar sosialita. Gus yuk temani saya ke Cina ya seminggu. Iya. Saya emangnya cowok apaan? Sosok aneh Muhammad Amu gue ya. Jual mahal dong. Artinya apa? Bahwa kemudian semua orang itu diuji oleh Allah. Dan saya yakin banyak di antara kita yang diuji ekonomi. Begitu ekonominya baik, itu ujiannya beda. Kadang-kadang apa? Kesehatannya. Maka ketika mudah mencari uang mengabaikan kesehatannya, begitu mendapatkan uang habis untuk mencukupi kesehatannya. Makanya harus berimbang. Makanya kenapa saya itu menerapkan pola, apa yang saya terima harus kembali saya kasih. Maka bahasanya terima kasih. Ternyata apa? Kembali kita kasih, itu bagian dari menjaga kesehatan. Kenapa? Karena sodako itu tudfaul bala. Makanya mohon maaf, banyak orang kaya itu badannya sakit-sakitan karena dia lupa mau menerima, nggak mau ngasih. Hati-hati. Makanya kamu di sini yang mungkin penghasilanmu lebih banyak daripada orang yang ada di Indonesia, mohon maaf, ngasihnya juga harus lebih banyak. Jadi kemarin saya bilang teorinya apa? Kalau Allah memperbanyak rezekimu, memperbanyak uangmu, maka yang perlu kamu rubah bukan gaya hidupmu, tapi tambahlah sedekahmu. Kemarin saya bilang, kalau ada kotak infak, ini datang hari ini. Kamu punya $1 sama $100. Kira-kira yang dimasukkan 1 atau $100? 1. Berarti rezekimu levelnya hanya 1. Berapa Bu? Yang dirubah itu bukan gaya hidupnya, tapi apa? Pola sedekahnya. Coba, kamu masih miskin, mohon maaf, punya uang 1.000, sedekah 500, biasanya berat apa enggak? Tidak. Tapi lucunya apa? Begitu punya uang 10 juta, diminta 5 juta, berat apa enggak? Orang punya degan 2 toh, diminta temannya 1, dikasih apa enggak? Dikasih. Begitu punya mobil 2, diminta mobil 1, boleh apa enggak? Padahal kan sama konteksnya. Bener gak? Loh. Ya sudah, kalau tidak bisa saya doakan kamu kelasnya cuma punya degan 2 toh. Gak akan naik ke 2 mobil. Kita punya uang 1.000, ada kotak infak, dengan ikhlasnya kita masukkan 500 rupiah. Tapi begitu punya uang 100 juta, diminta 50 juta, berat apa enggak? Berarti yang naik apa? Gengsinya, bukan sedekahnya. Coba nanti kita lihat panitia. Yang dimasukkan $1 apa $100?
Kalau $1 ya selamanya levelmu hanya $1. Tapi kalau $100 levelmu berarti $100. Langsung tambahin. Durung mengko. Jadi termasuk bagian dari wa'afiatan fil jasad, menjaga kesehatan badan itu adalah dengan sedekah. Makanya kalau saya bilang sama bunda itu, bunda, kalau terutama hari Jumat, kamu keluarkan sedekah Jumat sepagi mungkin. Kenapa? Karena dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan, bisa jadi Tuhan menurunkan bala di siang hari, itu tidak jadi gara-gara ditolak dengan sedekahnya di pagi hari. Bisa jadi siang itu dia mendapatkan musibah, tapi gara-gara pagi harinya sudah sedekah, maka sedekah itu menolak musibah yang datang di siang hari. Nah, makanya gitu. Bisa jadi malam ini kita punya siang, tapi karena siang ini kita sedekah, maka siang itu dibuang oleh Allah. Saya kasih contoh ini. Bagaimana kemudian pertambahnya rezeki itu harus kita syukuri dengan sedekah. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga apa? Baru 2 ya. Waziyadatan fil ilmi, bertambah ilmu. Maka kamu berangkat ke Hongkong, niatnya apa? Kanjeng Nabi dawuh, utrubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Hongkong bagian dari Cina. Berarti yang mengamalkan hadis itu siapa? Awakmu. Jadi niatmu di sini, kamu datang di Hongkong bukan sebagai kungyan, tapi sebagai santri, santri kungyan. Ini ngomong apa? Mondok. Sebagai apa? Santri. Santri itu kan pemahamannya apa? San itu insan, tri yang memiliki 3 hal. Islam, iman, ihsan. Ketika kamu di Hongkong mempertahankan Islam, iman, ihsan, berarti kamu santri. Pondok kungyan. Belajarnya dari mana? Bisa dari YouTube, bisa dari medsos. Sekali-kali menghadirkan Gus Miftah. Walaupun saya yakin Bu Nuris menghadirkan Gus Miftah bukan hanya semata-mata untuk mencari ilmu, tapi membayar utang tiket 2020. Makanya pinter sing diojo-ojoi anakku, ayo neng nikah ikut. Itu suap. Bertambahnya ilmu. Maka mbak-mbak, Anda berdakwah itu tidak harus seperti Gus Miftah yang setiap hari meninggalkan rumah dari satu panggung ke panggung yang lainnya. Anda bisa berdakwah menggunakan HP, posting yang bagus-bagus, menggunakan TikTok. Orang kok TikTok mau guyan pargo itu. Lagi tren. Coba gini, Buris. Ini yang hadir, tak kasih lomba bikin konten di TikTok. Nah, nanti 5 terbaik tak kasih hadiah melalui Bu Nuris. Sing duwe medsos, mau TikTok, mau Instagram, mau apa terserah, mau Facebook terserah. Tidak harus sekarang, goblok. Kan perlu ngedit. Yang perlu diedit itu konten TikTokmu, bukan raimu. Saya itu tersinggung kalau ada orang posting foto, dia dicakep-cakep. Dia dicakep-cakep baru diposting. Saya tersinggung kepada orang yang suka edit foto cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Kamu nanti pulang, bikin edit yang bagus, kamu posting. Hasil postingannya kamu kirim ke Bu Nuris, saya nilai. Tak kasih hadiah. Pengajian kita hari ini yuk. Sandal mateng loh. Sampai tukang ger, ada nganu. Aja nesu-nesu, anak beli Samsudin gitu. Sangel. Kita berdakwah, kamu punya HP, bisa dengan HP-mu. Walaupun HP-nya cross, Xiaomi.
Sehingga apa? Bertambah ilmumu. Syiarkan agama Islam dengan sesuatu yang menyenangkan melalui medsosmu. Itu baru keren. Pasti. Oh ini Maria melu menang. Tulis Maria melu menang itu. Wes rabi ping 3 meh ping 4 sih. Rezeki matamu rezeki. Ya Allah, Maria. Bojo papat mikir beda kabeh. Wa ziyadatan fil ilmi, bertambahnya ilmu. Kita berharap siang hari ini insyaallah bertambah ilmunya. Amin. Kemudian apa? Wa barakatan fir rizqi. Kita minta berkah rezekinya. Amin. Salah satu ciri berkah itu apa? Berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair. Bertambahnya nilai kebaikan. Jadi kalau kamu gajimu di sini tinggi, itu bisa dikatakan berkah manakala dengan gajimu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang kedua apa? Ziyadatus sa'adah. Tambah rizki, tambah kebahagiaannya. Kalau tambah rizki, kamu tambah galaunya, berarti rizkimu gak berkah. Kalau kamu tambah rezeki, tambah maksiatnya, hati-hati. Bisa jadi rezekimu tidak berkah. Cirinya apa? Kalau untuk kepentingan maksiat tidak eman-eman, tapi kalau untuk kepentingan agama eman. Hati-hati. Punya uang sebagai janda, malah ngopeni lanangan. Ya. Ada yang seperti itu. Uangnya ya teko. Jilbabnya ya coklat. Baik belum, sumpah aku ora, sumpah. Yoga juga coklat toh. Sing lemu ra trimo, aku ya coklat. Sane mawon yo sing gelem ora awakmu sapa? Expired matamu kok expired gitu. Jadi rizki itu berkah, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatus sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Kemudian ziyadatul mahabbah, bertambah nilai cintanya. Semakin kamu punya uang, hatinya semakin punya rasa cinta dan kasih sayang. Itu ciri-ciri hartamu berkah. Setiap kali ada orang miskin, kita lihat mau memberi, itulah berkah. Semakin banyak uangnya, semakin banyak memberinya, itulah sedekah. Makanya kemarin saya sampaikan, saya punya 2 prinsip. Kalau untuk urusan pribadi, saya punya prinsip enough is enough. Kita harus mengenal kata cukup. Tapi kalau untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan, prinsipnya apa? More and more. Selalu tambah dan tambah. Makanya saya doakan Anda semuanya menjadi orang kaya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa lebih banyak memberinya. Amin. Makanya mohon maaf, saya tadi bilang soal sedekah itu nolak balak. Saya kasih cerita satu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang ditakdir oleh Allah bisa berbicara dengan binatang. Kalau saya dikiri tahu lah. Biasa-biasa saya tahu. Mbak, suarane kucing gimana Mbak? Suarane asu? Suarane wedhus? Suarane boyo? Pengalaman kamu. Masa suarane apa Mas? Kamu lagi apa ini? Sayang gitu. Mau suaranya boyo itu adalah bojomu adalah semangatku, itu boyo. Makanya saya itu senangnya apa? Dulu bokong-bokong truk itu rata-rata
Bahasanya gambarnya cewek cantik seksi, kemudian quote-nya bojomu adalah semangatku, ayu adine. Wah, kutunggu jandamu. Sekarang di Indonesia, mohon maaf, gambar-gambar seksi itu di bokong truk kalah sama gambarnya Gus Mimin. Gak menarik lagi. Nah, zaman Nabi Sulaiman itu ada orang miskin kuadrat, miskin banget, miskin kuadrat. Kuadrat itu kere banget. Akhirnya apa? Dia punya rumah yang di halaman rumah kecil itu ada pohon tinggi. Di atas pohon itu ada burung yang bertelur. Saking miskinnya, untuk ngasih makan anak istrinya, dia ambil telur dari burung itu. Ternyata yang terjadi apa? Burungnya ini protes kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman. Dijawab oleh Nabi Sulaiman, apa no? Mano. Saya protes, telur saya diambil oleh orang yang ada di bawah pohon saya. Saya nggak terima. Akhirnya orang miskin ini dipanggil oleh Sulaiman. Mas, kenapa kamu ambil? Sulaiman, saya miskin. Saya tidak bisa memberikan makan kepada anak-anak saya. Maka dengan terpaksa saya mengambil telur itu. Ya sudah, kamu saya maafkan, tapi tolong besok jangan kamu ulangi. Siap Nabi Sulaiman. Sebulan kemudian orang ini kembali mengambil telur itu. Marah Nabi Sulaiman, kenapa kamu ambil? Saya miskin Nabi Sulaiman, saya nggak bisa makan. Akhirnya untuk menjaga pohon ini supaya telurnya tidak diambil oleh si miskin, Nabi Sulaiman menyiapkan 2 setan di situ untuk menjaga pohon ini. Setan, jilbab hijau. Lawang aku ngomong setan malah jawab. Ciri-ciri setan ini biasanya awal lemu nunggu di kursi. Oh, asam urat. Bunda nulis asam urat. Obatnya gampang, gula batu. Gulanya diwenehi asemnya, waktunya nggih nutuki urat. Nah, singkat cerita, orang miskin ini mau naik lagi karena nggak punya uang, nggak punya makanan. Begitu mau naik, ada suara pengemis di bawah dan paring-paring. Dia ingat punya uang 1 ripis, punya uang satu-satunya. Begitu mendengar suara pengemis ini, dia tidak jadi naik ke pohon, dia turun. Uang yang dia miliki satu-satunya diberikan kepada pengemis ini. Selesai memberi, dia naik dan bisa ambil telur dari burung itu lagi. Kemudian yang terjadi apa? Setan yang menunggu pohon itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Hei setan, kamu kan saya suruh jaga pohon itu supaya telurnya tidak diambil oleh orang di bawahnya. Kenapa kamu lalai? Apa jawabannya? Sulaiman, tadinya saya menjaga, tapi gara-gara si miskin itu memberikan sedekah kepada pengemis, saya oleh Allah dilempar ke ujung barat dan ke ujung timur. Coba, padahal mohon maaf, sedekahnya hanya 1 rupiah, 1 ripis saja. Ini menggambarkan bahwa kemudian ternyata sedekah itu bisa menolak bahkan dari godaan iblis. Artinya apa? Kalau kamu tinggal di Hongkong punya banyak uang, kok cenderung hatinya pengen berbuat maksiat, tolong pageri kemaksiatan itu dengan sedekah. Kok gue duit malah hatinya pengen berbuat dosa, pengen selingkuh, pengen ini, pengen itu, pageri amal-amal itu dengan sedekahmu supaya nolak bala. Kok aku duit-duit pengennya dugem wae ya umpamanya. Saya dipageri supaya tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat itu dengan sedekah. Itu insya Allah berkah rezekinya. Amin. Udah nomor berapa? 4. Yang kelima apa? Wa taubatan qoblal maut. Minta taubat sebelum mati. Artinya apa? Sak nakal-nakalmu, sak dablek-dablekmu, insya Allah kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Senakal apapun saya ya Allah. Loh, bisa Gus? Bisa. Karena Allah memberikan kesempatan kita bertobat sampai najak, sampai sakratul maut.
masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka jangan gampang menghakimi orang lain salah. Karena bisa jadi sebelum mati kesalahannya diampuni oleh Allah, betul? Jangan hakimi orang yang berbuat dosa, karena bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia mati. Maka Imam Ali mengatakan apa? Jangan pernah mengatakan seorang itu berbuat dosa. Ketika malam harinya kamu ketemu dengan ahli maksiat, jangan katakan ketika ketemu keesokan harinya dia ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu maksiatnya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya jangan jauh kita jaga. Ada orang berjalan kungyan sama cowok, wah kayak mesti selingkuh. Padahal enggak, yang dosa siapa? Kamu. Oh, fitnah. Salah saya itu bisa melihat ini istrinya atau selingkuhannya atau seperti apa, bisa dilihat ketika di restoran. Yang bayar siapa? Masuk restoran, yang bayar perempuan, itu pasti pasangan suami istri. Karena biasanya yang pegang uang itu adalah istri. Dan saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Kerja ning Hongkong, duit dikirim ning omah. Ternyata orang di Hongkong ganti gendaan nih. Ganjil. Banyak kayak gitu, banyak. Kejadian di Ponorogo, rumah dihancurkan gara-gara suaminya selingkuh. Betul? Harga diri itu terluka, Mas. Jadi ibunya tonggoku, Gus. Tonggoku kok bojomu. Ponorogo, banyak kasus seperti itu. Naudzubillah. Makanya apa? Minta rezeki yang berkah. Minta taubat sebelum mati. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Rahmat sebelum mati. Kita berahmat waktu mati. Siapa itu orang yang dirahmati waktu mati? Orang yang mampu mengucapkan mangkola akhiruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Gus, aku tak latihan saya ini. Orang yang melatih. Latihannya adalah dengan iman dan takwa. Walaupun kamu hari ini nggak pernah sholat, tapi membaca la ilaha illallah, besok bisa jadi mulut kamu menjadi keluh. Tapi kalau kamu banyak amal soleh, nggak usah latihan saja. Yang penting banyak baca kalimat thayyibah. Besok mau mati gampang mengucapkan kalimat Allah. Makanya Nabi Muhammad itu keren. La ilaha illallah nggak bisa, cukup illallah. Masih berat, Allah. Masih berat, itu artinya huwa. Huwa siapa? Dia, Allah. Makanya kalau lagi mau takum biqauli la ilaha illallah, kalau ada orang mati, kamu tungguin. Bah, la ilaha illallah. Si Mbah boleh disingkat Mbah illallah. Si Mbahnya belum bisa disingkat lagi Mbah Allah. Tetap nggak bisa Mbah. Si Mbahnya tangkap matamu cuy. Allah. Rahmat ketika mati. Kemudian apa? Wa maghfiratan ba'dal maut. Dapat ampunan sesudah mati. Makanya kalau punya orang tua hari ini yang sudah meninggal, mbak-mbak tolong banyak membaca doa istighfar untuk orang tuanya. Robbi firli wali walidayya warahmah kama rabbi. Kemudian selanjutnya, mungkin ya. Duh, gunku melu. Bagaimana hukumnya jika seorang lu kok sampai malah nang kene, Mbak? Enggak punya bapak. Cerai daripada ibunya disakiti karena perselingkuhan. Ini kayaknya curhat ini. Wong sing dia. Oh, jilbabiran. Jadi begini. Tujuan keluarga menikah itu apa? Litas gunung ilaiha, supaya sakinah. Sakinah itu artinya apa? Ayem. Artinya apa? Tujuan pernikahan itu membuat orang bahagia, membuat orang ayem. Kalau kamu menikah tidak bahagia, ya berarti perlu dievaluasi pernikahanmu. Kan begitu saja. Makanya kamu yang jomblo santai saja.
Lebih baik kamu jomblo tapi masih bisa tertawa daripada kamu sudah menikah tidak bisa tertawa. Langsung Maryam, yes. Soalnya Maryam wis pegatan pengen telu. Hidup Maryam. Terus nundal mik telu. Yes. Tapi ya telu rasanya beda kabeh ya. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya ya, saya mau jawab. Apa yang disebut haji mabrur? Apa tanggapan Gus kalau ada seorang yang sudah berhaji atau umroh, tapi kalau bikin status di FB selalu mengatakan kata-kata jorok dan mengupload wanita gambar-gambar yang tidak pantas dilihat? Mohon jawabannya ya Gus. Pokoknya ya teko iki Gus. Mabrur itu dari bahasa bir itu artinya baik. Berarti haji mabrur itu ketika dia pulang haji harus bisa menjadi lebih baik. Tapi tadi dia sering posting status menyinggung perasaan saya. Kalau itu beda jawabannya. Kalau ada orang posting status hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah tapi hatimu yang bermasalah. Haji seperti itu jelas itu hatinya tidak mabrur. Itu bukan makin baik tapi mabrur, makin brutal. Makanya kenapa atribut haji itu nggak usah digunakan, nggak harus pulang haji, Bu Nuris dipanggil aja. Malah langsung assalamualaikum Bu Nuris, menang mulai. Begitu assalamualaikum Haji Nuris, waalaikumsalam. Itu jelas tidak mabrur. Atribut haji itu boleh dipakai untuk membentengi diri dari kemaksiatan. Contoh, saya jalan-jalan ada orang jalan-jalan di lokalisasi, ada bapak PSK, Om mampir Om, dia boleh mengatakan sorry, aku haji. Nah, itu boleh untuk membentengi diri dari maksiat. Atau mamane, Bu Nuris, mamane ngejak saya nonton bioskop, ayo Gus nonton film porno. Ayo mantap. Sorry Bu Nuris, aku haji. Ojo nonton film porno, nonton Maria Ozawa wae. Samima. Ya Allah. Kalau ini orang ngerti. Assalamualaikum, perkenalkan saya janda anak 2. Iya. Wong Songgon Banyuwangi. Ya, Banyuwangi janda. Hidup ini memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Dan bandara yang paling menyenangkan sedunia adalah Bandara Surabaya, Bandara Juanda. Gus, saya mau bertanya, saya jaga anak setiap hari dan malam aku ngajari ngaji dan syahadat sampai mereka hafal syahadat. Apakah dia sudah termasuk agamanya Islam? Tergantung dia sadar enggak syahadat itu apa. Kalau dia nggak tahu syahadat itu apa, berarti gue ngapusi. Kalau sekedar belajar tidak apa-apa, karena orang syahadat itu harus sadar bahwa syahadat itu adalah pengakuan terhadap keesaan Allah, terhadap kerasulan Nabi Muhammad. Jadi kalau cuma membaca dia tidak paham syahadat itu apa, berarti dia belum mu'alaf. Itu ini janda rumahnya. Satu lagi gue juga doa buat almarhum suami saya hari ini 1 Mei. Gue satu lagi, gue kira bener. Jauh tunggu, jauh setengahnya. Kamu jauh tunggu. Gus, ada keluarga anak yatim yang disiksa secara goib. Bobon, gue tak mau Samsudin wae ya. Aku rasional, apa?
Gue cari uang goib. Kalau apa kalau goib baik gue. Orang langsung kalau goib. Kalau nggak buka HP. Assalamualaikum Gus. Bagaimana menghadapi suami yang kecemburuan atau overthinking? Apa-apa selalu dilarang. Wes ganti bojo. Cemburu itu boleh, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Istri juga sama. Apa-apa dicemburui, apa dicurigai. Coba nanti kamu pulang, cek namamu di HP suamimu. Laki-laki itu kurang ajar. Kalau baru menikah, my angel. 5 tahun menikah, istriku. 7 tahun, satpam. 10 tahun menikah, mak lampir. 15 tahun, Israel. Kita nggak boleh overthinking berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak boleh. Termasuk cemburu yang berlebihan itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam pernikahan. Makanya harus saling percaya. Maka bahasa Al-Qur'annya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaiannya. Yang namanya pakaian itu apa? Harus saling mencocokkan. Lah wong awake gede yo bajune XL. Ojo bajune awake gede bajune SN goblok. Contohnya sapa? Superman. Awake gede bajune luwih goblok meneh nganggo sempak ning. Makanya kenapa Superman itu kalau terbang tangannya begini? Kenapa tidak begini? Begini, karena yang satunya kalau sempak. Assalamualaikum Gus. Minta doa apa dengan anaknya Hosan Lah baca. Apa yang harus dilakukan ketika kita sudah wudhu tapi menginjak melewati jalan yang terkena kotoran anjing karena anjingnya berkeliaran di rumah? Aduh. Asu. Apa bedanya asu ning Hongkong kalau asu ning Indonesia? Ning Hongkong asu seperti teman, di Indonesia teman seperti aku mewakili perasaanmu. Diusahakan wudhu lagi, dicuci kakinya yang bersih, kemudian wudhu lagi. Karena anjing itu najis, kotorannya juga najis. Cuci, wudhu lagi. Dari aroma. Hewan memakan tumbuhan namanya? Herbivora. Hewan memakan tumbuhan namanya? Pemakan daging namanya? Pemakan segalanya namanya? Hewan pemakan segalanya namanya? Kok geragas cangkemmu ini? Hewan pemakan tumbuhan namanya? Pemakan daging namanya? Pemakan segalanya namanya? Konco makan konco namanya asumora. Saya mau tanya Gus, saya dari Indramayu. Masih, saya masih. Berdosakah kalau saya masih menyimpan foto-foto video orang yang sudah meninggal, termasuk almarhum suami? Yo apa-apa. Yo boleh-boleh saja. Ya nggak boleh itu kamu menyimpan foto suami orang. Nah yang mantan suami udah meninggal juga nggak apa-apa toh. Kecuali video-video pornomu dengan suamimu dihapus. Kepada kesebar. Kenapa jadi ingin lihat? Amplop, sih apa ya? Tambahi dana kenakalannya masih. Assalamualaikum Gus, apakah orang NU harus memiliki KTA? Enggak. KTA itu identitas formal.
Yang penting amaliahmu di Hongkong harus seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau punya KTA lebih bagus. Ini dari Saputri Beling. Santri Beling. KPU gitu ini. Itu Mas Boy no? Cie. Oh ya sempat-sempate. Assalamualaikum. Salam satu hati Gus. Oh, Malang berarti. Gus, wanita itu boleh poliandri atau tidak? Iya. Wanita itu boleh poliandri atau tidak? Kalau boleh berapa kali? Di dalam agama Islam ada syariat poligami, tidak ada poliandri. Alasannya apa? Sederhana. Tak kayak contoh. Ono gelas papat, sendoke siji. Sendoknya masuk gelas 1 sampai gelas 4. Itu boleh. Kalau terjadi dengan apa-apa dengan gelas 4 ini yang bertanggung jawab siapa? Sendok 1. Yang tidak boleh itu kalau sendoknya 4, gelasnya 1. Karena kalau gelasnya pecah jadi ribut, yang bertanggung jawab sendok yang mana. Jadi wong lanang kuwi sendok, wong wedok kuwi gelas. Maka nggak ada istilah poliandri, yang boleh poliklinik. Kino berbanget ini. Coba jadi tika. Ya Allah. Laki-laki non muslim menikah dengan wanita muslim. Lalu kalau mau masuk Islam apakah harus disunat? Katanya pengalaman pribadi. Sunat itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Boleh nggak tidak sunat? Boleh. Tapi setiap kali kencing harus disikat helmnya. Modar ya. Karena fungsi sunat itu untuk menghilangkan kotoran dari helm. Nah kalau tidak sunat, helmnya itu bisa kotor karena tertutup dengan kulit, namanya sakofa. Sakofa itu kulit pembungkus helm. Lah kenapa itu dibuka kulitnya? Supaya helmnya bersih. Jadi kalau kamu punya suami nggak sunat, helmnya tidak bersih. Dan berdasarkan penelitian, mayoritas orang kena penyakit AIDS itu tidak sunat. Lebih enak yang mana, sunat dan tidak sunat? Sing sunat. Podo karo mangan gedang dionjaki karo gak dionjaki. Kalau nggak sunat itu tadi, kalau mau berhubungan helmnya dibersihkan dulu, disikat. Sikat WC. Bojomu ora sunat. Orang bule, iya. Ya Allah, ya Allah. Ya sudah sunat cilik. Dari Fahmi, bagaimana hukumnya bersedak suami? Bukan ini apa ini? Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum Gus, saya Nunu dari NTV. Nunu menunuk. Saya ingin bertanya seria. Cadar. Saya setiap libur bercadar, tapi ketika di rumah majikan ternyata ini bagus. Dari Anda Malang, gimana caranya untuk melaksanakan taubatan nasuha? Nah, ini termasuk yang mau poliandri rumah kupingmu. Satu, menyadari bahwa yang dia lakukan salah. 2, menyesali. Kalau banyak orang sadar tapi tidak
menyesali. Harus menyadari kemudian menyesali. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi lagi. Kemudian mandi sunnah taubat, kemudian sholat sunnah taubat. Caranya seperti itu. Menyadari, menyesali, berjanji tidak mengulangi, kemudian mandi sunnah taubat, kemudian sholat sunnah taubat. Itu namanya taubatan nasuha. Kalau sekarang tobat, besok kumat, tobat kumat, nah itu berarti tobat. Oh. Assalamualaikum Gus. 2 pertanyaan lagi. Selesai. Udah, cepat matamu dong jam loh. Sangat mateng loh. Assalamualaikum, saya Ima dan saya boleh minta tolong untuk minta doa ya tuh kaki sungguh. Saya sampai ini loh rasa apa yang amplop dulu lah. Saya jangan kenakalan masih. Kita doa lagi. Saya minta doa aneh wes. Saya mau tanya, ada anak umur 7 tahun, saya ajari untuk puasa Ramadan, tapi saya memberi hadiah ke anak saya kalau puasa 1 bulan, saya kasih hadiah sepeda. Boleh. Kalau anak itu mau berpuasa, dia belum balik, yang dapat pahala siapa? Orang tuanya. Karena anak itu nggak puasa juga tidak dosa. Belum. Pelajarannya adalah cah cilik gelem poso awakmu sing tuwa. Oh. Malah mokel. Makanya ingat, berbutalah dengan yang setia, karena yang manis kadang banyak bohongnya. Cuaks. Mau tanya Gus, sahkah sholat kita sedangkan saya sering megang daging babi? Sah. Asal digocok. Gus, bagaimana cara konsultasi jika mau bertanya tentang agama? Mohon dijawab. Terus ngomong Aris Bagus. Saya sudah diperintah sama Sing Bawadeson menulis rahimahullah untuk segera berdoa karena sudah jam 3. Baca sholawat yang sering saya gunakan untuk munajat. Hasbi Rabbi Jallallah Mafi Kolbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah Mafi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La Hasbi Rabbi Ma fi qalbi Ghairullah
sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqomah. Amin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah kehidupan yang konsisten dan istiqomah. Allahumma arzuqna biziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma arzuqna sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Mudahkanlah kepada kami ya Allah untuk melangkahkan kaki kami ziarah Makkah Madinah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Ya Allah ya Rabb, kami semua menyadari bahwa kami hamba-Mu yang lemah ya Allah. Untuk itu ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma arzuqna bi alfi barokah. Kami semuanya ahli maksiat ya Allah. Untuk itu kami mohon kepadamu berikan kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma arzuqna bi alfi karomah. Kami semuanya hina ya Allah. Untuk itu mohon kepadamu ya Allah berikan kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Dari semua golongan yang ada ya Allah, jadikan kami termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah, ketika Engkau panggil kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Qauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Untuk semua hajat kita Al-Fatihah pasti iya kana budu wa iya kana sa'in. Ulangi 11 kali. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalih wa qadail al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Semua panitia dan jamaah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.